pemirsa Night Call GPIB dimanapun pada saat ini berada. Setelah begitu capek dan lelah melakukan dan mengerjakan begitu banyak hal di sepanjang hari ini, bagaimana kabar dan keadaan para pemirsa di hampir penghujung waktu hari ini? Damai dan sukacita kiranya tetap terpelihara di hati para pemirsa Night Call. Saya, Pendeta Evi Julianti Rumagit Jebua, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang bertugas sebagai staf penerbitan di Biro Penerbitan Kantor Majelis Sinode GPIB Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, ingin mengajak para pemirsa Night Call GPIB untuk bersama-sama membuka Alkitab, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menurut Sabda Bina Umat malam hari ini 28 April 2021 terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 9 sampai dengan 16. Jika sudah, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur di akhir seluruh kegiatan aktivitas yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami masih Engkau berikan kesempatan untuk mencintai firman-Mu. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya cinta kasih-Mu selalu melingkupi kami yang selalu ingin mendekat ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Roh-Mu yang kudus kiranya berkenan untuk menerangi dan membimbing hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami serta melakukannya di keseharian hidup kami. Suci, suci Engkau ya Allah yang Maha Suci, besar dan terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Izinkan saya membacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 9 sampai dengan 16 untuk para pemirsa Night Call GPIB. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah Tuhan itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar dan menyimpan dalam hati serta melakukannya di keseharian hidup yang dijalani. Terpujilah Allah yang Esa. Haleluya. Para pemirsa Night Call yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang telah kita baca merupakan sebuah kisah tentang Yoas, salah satu raja Yehuda yang memiliki niat yang baik.
untuk memperbaiki rumah Tuhan, tempat untuk beribadah kepada Tuhan melalui persembahan yang dibawa oleh umat. Lancar? Tidak. Tetap ada hambatan. Dan yang luar biasa, hambatannya datang dari para imam yang kurang dapat, atau kalau boleh dibilang enggan untuk melakukan perbaikan, hanya mau menerima uang saja. Yoas pun menegur para imam dan didapat kesepakatan untuk memperbaiki rumah Tuhan dengan mempergunakan uang yang ada. Uang yang diterima untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dari firman Tuhan ini, kita semua kembali diingatkan bahwa membangun atau memperbaiki rumah Tuhan tidaklah mudah dan begitu sederhana. Bukan asal bangun atau bukan asal memperbaiki. Yang kiranya harus menjadi perhatian kita bersama adalah pada fondasi dasar utamanya, yaitu keteguhan iman dan kematangan spiritual yang betul nyata, yang mendorong rasa kebersamaan untuk membangun dan mengembangkan rumah Tuhan yang dipersembahkan hanya bagi hormat dan kemuliaan hanya bagi namanya. Melalui hal itu, segala kepentingan pribadi maupun kelompok sangat mungkin akan dapat diminimalisir, sehingga dapat mengurangi segala kemungkinan hambatan yang mungkin terjadi. Sampai saat ini, kita pun sebagai warga GPIB tidak pernah berhenti membangun rumah Tuhan. Saya ingin mengajak para pemirsa Night Call GPIB untuk melihat dari skala makro tentang hal ini. Rumah Tuhan yang utama adalah manusianya, bukan gedungnya. Manusia adalah subjeknya, bukan gedung yang merupakan objek yang harus kita utamakan. Pembangunan manusia GPIB harus menjadi perhatian utama dari seluruh derap langkah panggilan dan pengutusan yang tercermin dalam pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan. Kita semua harus berani mengambil langkah maju dengan mengembalikan kemanusiaan kita sebagai subjek rumah Tuhan, bukan pada gedung atau rumah-rumah ibadah. Pelayanan firman dan sakramen dan pembinaan-pembinaan serta berbagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan yang baik harus ditata dengan sangat baik dan berkesinambungan, dengan menjauhkan atau melepaskan segala kepentingan pribadi atau kelompok dalam pelaksanaannya. Membangun manusia GPIB sebagai subjek rumah Tuhan bukanlah hal yang mudah dan gampang serta waktu yang sebentar. Ada pengorbanan diri, harus melepaskan keegoisan, banyak derai air mata dan peluh keringat yang bercucuran. Bukankah hal itu yang walaupun sudah agak tersamar, tetap terus kita warga GPIB lakukan? Ke depan, mari kita semua lebih menekankan kepada perencanaan yang matang, pertimbangan yang benar, pelaksanaan yang bertanggung jawab, serta pengendalian yang tetap dan ketat atas pelaksanaan pembangunan manusia GPIB sebagai subjek rumah Tuhan yang harus memiliki iman yang teguh.
spiritual yang tinggi, berani berbuat dan berkata jujur, adil, supaya kehadiran manusia GPIB sebagai rumah Tuhan dapat dirasakan kehadiran dan dampaknya bagi semua ciptaan. Bukan gedung yang megah dan kaku yang hanya dapat dilihat, tetapi tidak dapat memberikan hidup dan kehidupan bagi sesama makhluk ciptaan. Pemirsa Night Call GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah kelelahan yang kita semua rasakan, mari saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan, sudahkah diri kita menjadi rumah Tuhan yang kokoh, kuat dan indah, yang mampu menjadi tempat sandaran bagi sesama dimanapun kita berada, dengan apapun aktivitas yang kita lakukan. Mari kita renungkan, apakah kita sebagai rumah Tuhan sudah memberikan perhatian kepada manusia yang bekerja di dalamnya, dan untuk gedung-gedung gereja yang tergabung dalam GPIB yang tersebar di pos-pos pelayanan? Beristirahatlah dengan penuh senyum dan sukacita. Persiapkanlah diri para pemirsa Night Call GPIB untuk menyambut berkat yang Tuhan telah sediakan untuk kehidupan hari esok. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi prioritas dan hanya asal saja. Kami hanya ingin menunjukkan kehebatan kami, atau supaya kami dapat dilihat bahwa kami telah bekerja dengan meninggalkan legasi ini itu yang hanya karena hebat kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami lupa, sering kami lebih mementingkan membangun bangunan yang kokoh dan kaku, tetapi menelantarkan membangun iman percaya sesama kami kepadamu. Malam ini kami memohon kepadamu, pakai kami untuk menjadi alat-Mu, supaya kami dapat bersatu hati dan mau bersama-sama membangun manusia demi manusia, supaya mereka dapat melihat kehadiran-Mu di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat dalam perlindungan kasih Allah. Tersenyumlah, lepaskanlah segala lelahmu malam ini. Tuhan setia menjagamu. Tuhan Yesus memberkati pemirsa Night Call GPIB saat ini hingga selama-lamanya.